Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, bagaimana hari ini? Tetap semangat dan sehat kan? Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita kali ini tentang bahan organik tanah. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai perkuliahan kita pada hari ini, saya akan mengingatkan kembali CPMK mata kuliah ilmu tanah hutan. CPMK mata kuliah ini adalah mahasiswa memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang konsep dasar ilmu tanah hutan dan aplikasinya di bidang kehutanan. Sementara sub CPMK yang ingin kita capai pada perkuliahan hari ini adalah mahasiswa mampu mengklasifikasikan organisme tanah, menggambarkan kondisi yang mempengaruhi aktivitas organisme, dan mengumumkan tentang status bahan organik. Oke, udah siap? Pastinya ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang bahan organik. Bahan organik sendiri didefinisikan mencakup semua bahan yang berasal dari jaringan tanaman dan hewan, baik yang hidup maupun yang telah mati pada berbagai tahap dekomposisi. Jadi semua sisa hewan, baik itu semua bahan yang berasal dari jaringan tanaman dan hewan, baik yang hidup maupun yang telah mati, kita sebut dengan bahan organik. Lain lagi dengan bahan organik tanah. Kalau yang dimaksud dengan bahan organik tanah adalah mengacu pada bahan atau sisa jaringan tanaman atau hewan yang telah mengalami perombakan atau dekomposisi, baik sebagian atau seluruhnya, dan telah mengalami humifikasi maupun yang belum. Sudah jelas bedanya? Jadi kalau yang bahan organik adalah semua jaringan. Jadi sudah jelas perbedaannya antara bahan organik dengan bahan organik tanah? Kalau bahan organik adalah semua bahan yang berasal dari jaringan makhluk hidup, sementara bahan organik apabila dia sudah mulai terdekomposisi, baik sebagian maupun seluruhnya, kemudian mengalami humifikasi, baik sebagian atau separuhnya. Oke, lanjut ya. Nah, Canonova dan Sinner gitu ya, membagi bahan organik itu menjadi dua kelompok. Yang pertama yang telah terhumifikasi, yang kedua yang tidak terhumifikasi. Yang terhumifikasi biasanya kita sebut dengan humik atau juga humus. Ingat ya, kalau udah humus biasanya sih pada inget ya. Nah, itu merupakan hasil akhir proses dekomposisi bahan organik, bersifat stabil dan tahan terhadap proses biodegradasi. Nah, ada 3 fraksi humat, sulfat, dan humin. Nanti kita pelajari lebih lanjut ya. Biasanya humus ini bisa menyusun hingga 90% bagian dari bahan organik tanah. Sementara yang dimaksud dengan bahan yang tidak terhumifikasi atau disebut sebagai bahan bukan humik, non-humic substances, meliputi senyawa-senyawa organik seperti karbohidrat, biasanya asam amino, peptida, lilin, lignin, asam nukleat, protein adalah bahan yang tidak terhumifikasi. Jadi bahan organik tadi kita bagi dua kan ya, ada yang bahan humat dan ada yang bahan non-humat. Lalu untuk menjadikan 3 fraksi tadi, humim, asam humat, dan asam sulfat, itu kita uji dengan larutan basa. Kalau dia tidak larut dalam basa, maka kemudian kita mengelompokkannya menjadi asam humin. Tapi kalau dia larut dalam basa, kemudian kita uji lagi. Kalau dia larut dalam asam, maka kita sebut dengan asam sulfat. Kalau dia tidak larut dalam asam, maka kita sebut dengan asam humat. Sampai sini bisa dipahami? Jangan lupa kalau ada pertanyaan, silakan tuliskan di Vclass atau di Siakadu ya. Nanti akan kita bahas. Oke, jadi tadi awal sudah membicarakan bahwa ada bahan terhumifikasi. Kan? Nah, bahan terhumifikasinya itu bisa kita pecah menjadi 3 fraksi, asam humat, asam sulfat, dan humin. Itu dengan melihat kelarutan dan ketidaklarutannya di dalam basa dan asam. Oke, kita lanjut ya. Nah, komposisi bahan organik di dalam tanah itu biasanya seperti ini yang digambarkan ini. Senyawa humik itu bisa mencapai 50%, non-humik itu 30%, ada biomasa hidup itu sekitar hanya 4%, kemudian bahan bebas makro ada 16%. Jadi memang yang terbanyak biasanya adalah senyawa humik. Nah, bahan organik tanah itu selalu berada dalam kondisi dinamis. Kenapa? Karena dimanfaatkan oleh mikroorganisme sebagai sumber energi dan karbon. Ya, jadi kondisinya itu nggak stabil yang segitu aja, enggak, biasanya selalu dinamis karena memang selalu dipakai, dimanfaatkan oleh organisme. Nah,
kandungan bahan organik tanah sendiri sangat beragam. Ada yang hanya 0,5 sampai 5% kalau untuk tanah-tanah mineral. Tapi ada juga kan tanah yang 100%-nya adalah bahan organik. Iya benar sekali, itu adalah tanah gambut atau tanah histosol. Biasanya memang dia 100% adalah kandungan bagus. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kandungan bahan organik tanah. Sebetulnya semua faktor ini sama dengan faktor pembentuk tanah. Ingat nggak pelajaran pertama? Ada iklim, vegetasi, topografi, waktu, bahan induk, dan pertanaman. Itu adalah semua adalah fungsi yang membentuk bagaimana pembentukan tanah. Jadi kita dari sini bisa menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kandungan bahan organik tanah itu serupa dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan tanah. Ya. Nah, sebaran vegetasi berkaitan erat dengan pola tertentu dari distribusi temperatur dan curah hujan. Nah, karena tadi sebaran vegetasi ini akan menghasilkan biomasa, maka tentunya ini akan mempengaruhi berapa banyak bahan organik yang ada di lokasi tersebut, begitu. Kemudian pada curah hujan dengan yang rendah, vegetasinya jarang, sehingga bahan organik yang dihasilkan juga rendah. Sementara pada wilayah dengan temperatur dingin, justru mikroorganismenya itu yang ada masa berannya gitu ya. Ketika winter biasanya kan tidak terjadi aktivitas tuh, sehingga proses dekomposisinya akan saya ulangi lagi ya. Yang pertama, Anda harus ingat bahwa vegetasi itu berkaitan erat dengan jumlah biomasa. Nah, vegetasi berkaitan erat dengan jumlah biomasa ini ditentukan juga dengan distribusi temperatur dan curah hujan. Kalau curah hujannya sedikit, biasanya vegetasi yang ada itu sedikit juga. Maka biomasa yang dihasilkan sedikit, maka kandungan bahan organiknya pun biasanya menjadi rendah. Sementara temperatur, contohnya adalah pada daerah-daerah dengan iklim dingin atau memiliki winter. Nah, pada saat itu biasanya organismenya dorman. Ya kan? Dengan adanya dormansi tersebut menyebabkan dekomposisi menjadi terputus pada saat itu dan menjadi lebih lambat, sehingga tadi juga akan mempengaruhi berapa banyak bahan organik ada di wilayah tersebut. Nah, gambut itu biasanya muncul pada daerah lembab atau basah dengan suhu rendah, bakterinya sedikit, dekomposisinya lambat, akumulasi bahan organiknya tinggi. Jadi bahan organiknya banyak, tinggi, tetapi karena dekomposisinya lambat, maka bahan organik tanahnya yang sedikit. Diingat lagi ya tadi perbedaan antara bahan organik dengan bahan organik tanah. Itu tergantung pada bagaimana dekomposisi. Oke. Nah, pada daerah temperate gitu ya, atau pada daerah yang kelarangannya tinggi, pada musim gugur suhu mulai menurun sehingga dekomposisinya melambat. Nah, hanya pada musim panas pada suhu-suhunya tinggi itu bakal dekomposisinya cepat. Ini adalah tambahan penjelasan dari yang di depan tadi ya. Oke. Kita lanjutkan. Sekarang ini adalah fase dekomposisi bahan organik. Yang pertama adalah fase perombakan bahan organik segar. Pada proses ini, ukuran bahan itu dari yang besar-besar diubah menjadi kecil. Nah, Anda harus ingat bahwa luas permukaan itu akan sangat berpengaruh. Semakin kecil ukuran suatu partikel atau suatu benda, maka luas permukaannya akan semakin besar. Nah, itulah kenapa kalau misalnya Anda mempelajari teknik composting ya, Anda akan melihat bahwa salah satu langkah untuk melakukan composting atau kompos itu adalah mencacah. Jadi dikecilin tuh bahan organik yang akan kita gunakan. Kenapa? Untuk meningkatkan luas permukaan. Kalau luas permukaan bendanya menjadi besar, maka kesempatan untuk bertemu dengan organisme dan sebagainya itu menjadi besar, maka kecepatan dekomposisinya bisa ditingkatkan. Fase yang kedua adalah fase perombakan lanjutan, di mana di sini kegiatan ini melibatkan enzim-enzim mikroorganisme tertentu ya. Ada beberapa tahap nih. Yang pertama, tahap awal dicirikan dengan secara cepat bahan-bahan yang mudah terdekomposisi ini akan hilang akibat dimanfaatkan langsung oleh dimanfaatkan langsung oleh mikroorganisme ya sebagai sumber karbon dan energi. Nah, terutama bakteri nih di sini. Kemudian yang kedua adalah tahap tengah. Terbentuk senyawa organik tengahan dan biomasa baru sel organisme ya. Lalu baru tahap akhirnya. Pada tahap akhir ini dicirikan oleh terjadi dekomposisi secara langsung berangsur-angsur begitu ya pada bagian-bagian jaringan tanaman hewan yang lebih resisten. Misalnya lignin. Lignin itu kan sulit sekali ya terdekomposisi, terhumidifikasi. Jadi biasanya memang di bagian akhir begitu. Nah, pada saat ini peran fungi dan aktin mesetes sangat dominan.
Oke, saya ulangi lagi. Jadi ada tahap awal, tahap tengah, dan tahap akhir. Pada bagian fase perombakan ya, gitu kan. Jadi setelah tadi dicacah biasanya oleh makroorganisme, nah kemudian baru dirombak itu dimanfaatkan. Jadi berubah nih, ya beberapa bentuk bahan organik itu berubah. Biasanya kemudian dia menjadi, kalau untuk tanaman sendiri, dari unsur hara yang tidak tersedia menjadi tersedia akibat dari aktivitas mikroorganisme di sini. Kemudian ada fase perombakan dan sintesis ulang senyawa-senyawa organik yang akan membentuk humus. Dilanjut lagi dari kegiatan perombakan tersebut akan menghasilkan humus. Jadi kalau misalnya kita analogikan ketika kita membuat kompos, jadi bagian pertama itu ada mencacah, membuat lebih kecil, kemudian nanti dimanfaatkan oleh organisme, mengubah, sehingga ketika misalnya untuk tahap awal, Anda akan mendapati bahwa kalau misalnya Anda itu memiliki 1 kilogram bahan organik segar, begitu ya, ketika setelah dikomposkan atau setelah selesai dekomposisi, biasanya Anda hanya memiliki setengahnya, atau mungkin hanya seperempatnya. Kenapa? Karena dimanfaatkan oleh organisme. Nah, ada satu hal penting yang harus Anda ketahui ketika kita belajar tentang dekomposisi ya, namanya CN ratio. Jadi perbandingan antara karbon dan nitrogen di dalam tanah. Perbandingan antara karbon dan nitrogen ini merupakan salah satu indikator penting untuk melihat apakah proses dekomposisi tersebut sudah berakhir atau belum. Nah, kalau misalnya CN rasionya itu lebih besar dari 20, artinya bahan organik tersebut masih kita kategorikan sebagai bahan organik segar atau bahan organik yang sedang melalui proses dekomposisi. Atau artinya dekomposisi belum berakhir begitu. Pada saat itu, bahan organik tersebut masih dimanfaatkan oleh mikroorganisme sebagai bahan energi dan karbon. Sehingga belum dapat dimanfaatkan oleh tanaman, karena belum selesai dekomposisinya. Nah, kalau misalnya setelah itu dicek CN rasionya ternyata sudah lebih kecil dari 20, maka artinya dekomposisi pada bahan organik itu sudah selesai. Bahan tersebut sudah terhumifikasi dan sudah dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan unsur hara tanaman. Karena unsur-unsur hara di dalam bahan organik tersebut telah tersedia. Oke, sampai sini paham? Ya Allah ya. Pokoknya jangan lupa kalau ada pertanyaan, silahkan sampaikan di Fiklas atau Syakadu. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Nah, lanjutkan ya. Sekarang kita akan melihat bagaimana pengaruh bahan organik itu terhadap sifat tanah, baik sifat fisik, kimia, dan biologi. Anda pasti ingat ya, waktu kita belajar pH, saya selalu mengatakan bahwa kalau misalnya ingin mengubah pH dari asam menjadi basa, kita tambahkan bahan organik. Ketika kita belajar KTK, gimana ya caranya supaya KTK itu meningkat? Salah satu solusinya adalah dengan menambahkan bahan organik. Begitu juga apabila kita tidak memiliki jumlah organisme yang cukup di dalam tanah. Apa yang harus kita lakukan? Tambahkan bahan organik. Jadi memang bahan organik ini sangat powerful ya, sangat bermanfaat. Itulah juga mungkin kenapa dulu tanah-tanah kita tuh sangat subur, karena memang kandungan bahan organik di dalam tanah tersebut masih sangat tinggi, sehingga produktivitasnya juga menjadi sangat baik. Nah, sekarang kita lihat satu-satu pengaruh bahan organik terhadap sifat fisik tanah. Yang pertama, warna tanah menjadi lebih kelam atau lebih hitam. Ingat ya, dulu kalau belajar pasti apa ciri tanah subur? Pasti jawabannya warnanya hitam gitu kan. Nah, sekarang udah tahu ya, kalau warna hitam itu diperoleh dari bahan organik tanah atau humus yang ada pada tanah tersebut. Kemudian, bahan organik juga akan mampu meningkatkan agregasi tanah atau granulasi tanah. Makanya tanah-tanahnya itu menjadi lebih gembur. Jadi kalau misalnya Anda melihat tanah-tanah dengan banyak kandungan humus, Anda pasti melihat bahwa tanah tersebut terlihat sangat gembur begitu, tidak sulit diolah begitu ya, karena memang merupakan salah satu fungsi dari bahan organik. Kemudian bahan organik juga mampu meningkatkan penyimpanan air. Bahan organik itu berfungsi seperti spong bob, bukan, maksudnya spong cuci piring itu loh ya kan, yang kayak spong seperti itu, yang mampu menyerap air itu 10 kali lipat daripada berat badannya. Jadi kekuatan menyimpan air bahan organik tanah ini bahkan lebih baik daripada liat. Itulah kenapa pada lahan-lahan yang misalnya kekurangan air atau ketersediaan air rendah, biasanya kita juga memasukkan bahan organik sebagai salah satu upaya meningkatkan penyimpanan air.
Itu tadi tentang fisika tanah. Lanjutan dengan kimia tanah. Salah satu fungsi bahan organik adalah meningkatkan KTK. Kenapa? Karena KTK pada humus, kapasitas tukar kation pada humus itu bisa mencapai lebih dari 200 mili ekuivalen per 100. Lihat hanya 1 mili ekuivalen per 100 gram kan? Bayangkan. Sementara tadi humus per 100 gramnya itu bisa sampai 200 mili ekuivalen loh. Itulah kenapa kalau tanah-tanah miskin, hara, kemudian misalnya kering, kita pasti akan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan jumlah bahan organik ke dalam tanah tersebut. Nah, bahan organik juga akan menjadi salah satu sumber unsur hara. Ya kan, kalau udah selesai dekomposisinya, unsur-unsur hara di dalam bahan organik segar itu sudah berubah menjadi unsur-unsur hara yang tersedia yang dapat diserap langsung dan dimanfaatkan langsung oleh tanaman. Dan juga salah satu kekuatan lainnya dari bahan organik adalah unsur-unsur hara tersebut dapat disimpan. Jadi dia slow release, dikeluarkannya perlahan-lahan. Nah, menyebabkan kandungan unsur hara itu menjadi banyak. Selain itu sebetulnya kenapa dia bisa memberikan pengaruh slow release adalah karena pengaruh bahan organik ini terhadap biologi tanah. Tadi ya kita sempat bicarakan bahwa bahan organik adalah sumber energi dan karbon bagi organisme, baik itu makro maupun mikro ya. Nah, kalau misalnya bahan organiknya banyak, makanannya banyak, pasti organisme yang datang ke dalam tanah tersebut akan banyak. Jadi organisme tersebut akan mendekomposisikan, mengubah unsur hara yang tidak tersedia menjadi tidak tersedia, dan terus dalam keadaan kondisi yang dinamis, sehingga ketersediaan unsur hara itu akan terus terjadi. Itulah kenapa di hutan itu ada siklus hara tertutup. Ingat nggak pelajarannya? Siklus hara tertutup. Ya, bahwa di hutan, kalau di hutan ya, siklus hara tertutup itu karena daun yang jatuh itu kemudian akan terdekomposisi, diserap kembali melalui akar untuk masuk ke dalam jaringan tanaman, nanti digunakan lagi oleh tanaman, jatuh lagi dan seterusnya. Itu dimaksud dengan siklus hara tertutup. Karena sebetulnya dengan proses itu ya, apabila memang siklus hara tertutup ini terjadi, maka tidak akan terjadi kekurangan unsur hara di dalam tanah. Nah, tetapi kan kita kan melakukan pemanenan nih kalau di kehutanan. Kita panen, kita bawa keluar, sehingga kita harus menambahkan unsur hara dan bahan organik yang ada di dalam lahan-lahan tersebut. Itulah kenapa salah satu peran penting dari bahan organik itu. Oke, bagaimana? Ada pertanyaan sampai sini? Nah, saya review lagi ya apa yang sudah kita pelajari hari ini. Tadi kita sudah membedakan antara bahan organik yang segar dan apa itu bahan organik. Kemudian kita mengetahui bagaimana cara perombakan bahan organik, tahap-tahapannya, hingga pembeda antara bahan organik yang terhumifikasi tadi ya. Ada asam humat, asam sulfat, dan humin. Lalu kita juga mempelajari fungsi-fungsi dari bahan organik terhadap sifat-sifat tanah, baik itu sifat fisika, kimia, maupun biologi tanah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini yang dapat dimengerti dan dapat diingat, dan jangan lupa untuk terus belajar, mengulangi apa yang sudah kita dapat, dan memperkaya diri Anda sendiri dengan lebih banyak membaca. Tetap sehat dan semangat ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.